Saya puji Tuhan punya satu anak umur 4 tahun. Terus punya seorang suami juga, satu aja ya. Terus puji Tuhan suami saya berkecukupan sampai hari ini. Saya punya kendaraan yang cukup oke, rumah yang cukup oke. Tapi tetap saya punya prinsip, walaupun keadaan cukup nyaman ya. Saya punya prinsip kalau jadi wanita tuh harus bisa berdaya. Di sini banyak banget nih cewek-cewek, ya kan? Kenapa? Karena suami itu punya kemungkinan kalau enggak, amit-amit ya, dipanggil Tuhan. Bener apa benar? Benar. Atau kalau enggak mungkin dipanggil perempuan lain. Kenyataan hidup gitu ya. Nah, intinya saya selalu percaya kalau wanita itu harus punya kemandirian sendiri secara finansial. Makanya dulu saya selalu kejar karir sebagai karyawan di hotel. Nah, singkat cerita saya kerja selama 2-3 tahun, karir cukup oke. Untungnya seperti yang tadi Ko Budi bilang, waktu itu saya sempat nerawang. Oke, saya naik pangkat 2 kali nih dalam 2 tahun. Terus naik gajinya dikit. Terus saya mikir lagi, kira-kira nih 5 tahun kayaknya gue bakal jadi peringkat ini deh. Gajinya naik berapa ya? Terus saya nanya nih sama yang manajer-manajer gitu. Aduh, kayaknya kalau untuk kayak gaya hidup kayak gini kayak nggak cukup. Akhirnya saya resign. Padahal baru kerja 2-3 tahun. Terus saya nekat buka usaha sendiri. Nah, saya buka usaha fashion, baju renang anak. Puji Tuhan sampai sekarang juga masih jalan. Udah berjalan 5 tahun. Nah, tapi pada saat 2020 bisnisnya turun. Di saat banyak banget sih yang terkena dampak ya di saat itu, nggak cuman apalagi fashion. Terus banyak banget yang kena dampak. Teman-teman kerja saya juga untung saya resign. Kalau nggak mungkin udah nggak tahu mau makan apa gitu kan. Terus di saat saya turun ada industri yang naik ternyata. Kebanyakan sih network marketing sama insurance. Nah, saya punya pengalaman buruk sebelumnya sama network marketing. Jujur saya pernah bilang sama diri saya sendiri, saya nggak bakal nyentuh lagi network marketing. Tapi di saat itu yang naik justru itu. Nah, disitulah saya belajar untuk oke, saya harus buka hati nih, saya harus buka diri, saya harus belajar untuk lihat peluang. Nah, di saat itu saya mulai cari-cari, mulai banyak juga sih yang nawarin memang. Nah, di saat itu saya nggak langsung terjun, karena saya memang begitu perfeksionis, saya sampai kayaknya nggak ada yang cocok. Akhirnya ketemulah sama FC ini juga bukan orang pertama yang ngajakin, sampai ada 5 orangan lah yang ngajakin. Gitu. Jadi teman-teman, saya masuk ke sini, saya udah telusuri semuanya karena saya bandingin sama berbagai company, berbagai produk. Jadi kita udah bener-bener ada di kendaraan yang tepat. Terus kenapa sih network marketing? Karena saya sebagai ibu rumah tangga, waktu dulu saya nggak punya banyak waktu sama orang tua saya. Jadi ketika saya punya anak, saya pengen 5 tahun pertama itu saya harus punya banyak waktu buat anak saya. Gitu. Kalau saya cari bisnis yang harus bikin saya sibuk banget, atau saya mungkin kerja lagi di kantoran, saya nggak bisa punya waktu sama anak saya. Nah, sedangkan di network marketing, walaupun saya punya waktu 2-3 jam aja sehari, saya tetap bisa. Mungkin Ko Budi pernah lihat ya, saya kalau table talk tuh bawa anak, atau nggak pernah kayak Lope bawa anak. Gitu. Kenapa? Saya masih mau spend waktu sama anak saya. Buktinya, walaupun saya mungkin peringkatnya masih kecil gitu, tapi 2-3 jam yang saya lakuin tuh tetap nyampe, walaupun saya pelan. Nggak apa-apa, yang penting at the end kan kita udah tahu ujungnya gimana. Gitu. Jadi teman-teman yang belum gabung, buka lagi hati kalian, bener-bener pastiin kalian gabung karena ini udah kendaraan yang tepat banget. Itu aja sharing dari aku, thank you. Oke, terima kasih.